Sebab di tangan mahasiswa lah ada kajian-kajian secara ilmiah dan secara sistemik lewat kajian-kajian formal dan lewat kajian-kajian non formal untuk membangkitkan sintesa. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Tumbuh Media yang budiman. Tentu kali ini kita akan membahas terkait dengan mahasiswa sebagai investment of change. Nah, ini merupakan kata yang terdengar asing, bahkan merubah dari tugas fungsi mahasiswa sebenarnya, yaitu kontrol sosial dan kontrol of change, agen of development, dan lain sebagainya. Tentu kita bicara mengenai aktivis mahasiswa, ada nilai-nilai dasar yang diciptakan atau tertanam dalam naluri mahasiswa, yakni dalam Tridharma perguruan tinggi ada 3 dasar yang dianut oleh mahasiswa. Tentu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, di sini merupakan dasar daripada kita sebagai mahasiswa untuk bagaimana membangun integritas melalui daripada investasi-investasi kecil, misal belajar, diskusi, dan lain sebagainya merupakan hal yang lazim dilakukan oleh seorang mahasiswa. Namun, hal yang lebih menarik lagi yaitu kata investment of change, yaitu pemilik daripada perubahan yang sering digaungkan dalam tubuh mahasiswa. Nah, bagaimana kita akan mengulas terkait dengan peran dan strategi yang dibangun oleh mahasiswa. Dalam perkembangan global yang semakin kompleks, tentu dia akan mempengaruhi pada tindakan-tindakan kita sebagai mahasiswa yang semakin praktis. Ada 3 ciri utama tindakan mahasiswa. Yang pertama idealis, kedua pragmatis, dan ketiga hedon. Nah, dari ketiga paradigma yang dibangun oleh mahasiswa, tentu ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi kita sebagai mahasiswa. Bagaimana pergolakan dunia semakin tumbuh dan kita kadang-kadang itu tergeser. Tergeser itu artinya bahwa secara nilai esensialnya itu semakin terdegradasi. Kendati demikian, kita juga mempunyai cita dan mimpi yang besar sebagai pemilik daripada perubahan. Mungkin walaupun secara mayoritas, secara empirik kita lihat berdasarkan kasat mata bahwa mahasiswa itu hanya kadang nongkrong ini dan lain sebagainya, tetapi dari kasat mata secara mayoritas tentu ada sebagian kecil yang mempunyai mimpi untuk bagaimana merubah suatu membentuk suatu peradaban. Tentu kita beralih atau saya meminjam bahasa daripada daripada Mahatma Gandhi, bahwa kita ingin merubah dunia apabila kita tidak ingin merubah diri sendiri. Nah, ini menjadi suatu bahan pembelajaran bagi kita sebagai mahasiswa dan juga merupakan suatu motivasi. Mahasiswa artinya suatu elemen yang bergerak secara sosial, ekonomi, politik berdasarkan kajian-kajian akademis. Nah, di sini menjadi suatu tantangan dan peluang bagi kita di era-era industri atau era-era digitalisasi. Nah, di digitalisasi ini tentu dia akan mempengaruhi pada sikap kita, terutama bagi individu-individu mahasiswa lebih condong atau lebih cenderung tendensinya pada sikap individualisme dan akan menghasilkan sikap-sikap yang hedonis. Nah, di situ lebih menghasilkan sikap-sikap yang merupakan suatu kepuasan. Nah, di sini menjadi suatu tantangan bagi kita sebagai mahasiswa bahwa
bangsa ini tidak terlepas dari yang namanya kontribusi anak muda. Sebab mahasiswa juga merupakan daripada anak muda yang sering digaungkan oleh para aktivis-aktivisme dulu, bahkan 98. Tentu di perubahan-perubahan zaman seperti ini kita juga harus punya bekal yang mapan, sehingga bekal yang mapan itu dapat menjadi suatu modal bagi kita untuk merubah suatu sistem atau peradaban-peradaban yang masuk pada fase berikutnya. Nah, lebih menariknya lagi, Indonesia mempunyai cita emas Indonesia 45. Ini merupakan suatu PR bagi kita dan suatu jalan bagi kita untuk menuju pada kontribusi positif yang diperlukan dari generasi-generasi emas. Sebab dalam megatrend global itu bonus demografi salah satunya juga mempengaruhi, sehingga cita Indonesia dimimpikan akan menjadi Indonesia yang emas di tahun 2045. Nah, dalam cikal bakal ini tentu dalam pengelolaan bonus demografi sebagai mahasiswa kita juga mempunyai keterampilan yang utuh. Keterampilan selain daripada keterampilan, kita juga punya kreativitas. Nah, daripada kreativitas itu kita akan mengembangkan suatu hal-hal yang baru yang menghasilkan nilai tambah. Ini yang disebut sebagai suatu nilai baru atau moderasi untuk menanggapi daripada konsekuensi perubahan dunia. Nah, oleh sebab itu bahwa sejatinya mahasiswa itu diperlukan suatu jalan atau role model, yaitu sebab begini teman-teman mahasiswa, di era-era saat ini kita sudah tidak lagi didominasi dengan yang namanya kultur-kultur membaca, kultur-kultur berdiskusi, dan kita tidak lagi menemukan, bahkan jarang kita menemukan orang-orang yang di pinggir jalan untuk menemukan hal-hal yang bersifat seperti yang dikatakan Soekarno. Saya lebih suka mahasiswa yang duduk bicara persoalan bangsa ketimbang mahasiswa yang acu tak acu dan kutu buku terhadap persoalan bangsa. Nah, dari persoalan ini, dari paradigma ini, artinya mahasiswa punya peran coba bangkit kembali. Kita bagaimana mencurhat terkait dengan keadaan bangsa. Contoh misalnya BBM naik, apa dampak positif, apa dampak negatif, dan kasus-kasus lainnya. Sebab di tangan mahasiswa lah ada kajian-kajian secara ilmiah dan secara sistemik lewat kajian-kajian formal dan lewat kajian-kajian non formal untuk membangkitkan sintesa-sintesa baru. Mungkin ini saja motivasi dan gerak semangat bagi mahasiswa untuk terus bangun literasi agar kita bisa dapat berfungsi selayaknya sebagai pemuda yang mempunyai kontribusi yang luhur, kontribusi yang mulia sebagai upaya untuk merubah bangsa dan juga dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.